Bad call. He loves his hate. Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda Budi di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film Marvel The Avengers. Film ini bercerita tentang terbentuknya pasukan Marvel yang terdiri dari Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Thor, dan Hulk untuk mengalahkan pasukan Centauri yang dipimpin oleh Loki untuk menguasai bumi. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan klik subscribe dan aktifin lonceng di sampingnya biar gak ketinggalan update dari kami selanjutnya. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Squad. Tesseract telah terbangun. Tesseract ada di dunia yang kecil, dunia manusia. Kekuatannya tak terbatas, tapi sekutu kita akan memastikan hal itu tak akan berfungsi dengan baik. Dia sudah siap memimpin pasukan Centauri. Bumi akan segera dikuasai dan tak ada yang bisa dilakukan manusia kecuali terbakar. Di tempat rahasia pengembangan Tesseract, Agen Nick memerintahkan para pekerja di sana untuk mengungsi karena sekarang Tesseract sedang tak terkendali. Tiba-tiba radiasi dari Tesseract itu meningkat, guncangan terjadi. Semua orang kebingungan. Kubus itu menembakkan sesuatu. Sebuah gerbang muncul dan itu adalah Loki. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang semuanya. Agen Barton dan lainnya disihir oleh Loki menggunakan tongkat sihirnya. Sedangkan Nick akan pergi, namun Loki mengetahuinya dan melarangnya untuk membawa benda itu. Karena tujuan Loki adalah untuk mengambil kembali Tesseract itu. Lalu Agen Barton langsung menembak Nick. Mereka harus bergegas pergi karena tempat ini akan segera hancur 2 menit lagi. Untungnya Nick masih belum mati. Ia mengabarkan anak buahnya bahwa ada pengkhianatan. Kejar-kejaran pun terjadi. Loki berhasil mendapatkan Tesseract itu. Gerbang semakin membesar. Mereka masih kejar-kejaran. Lalu gedung itu hancur. Loki berhasil kabur. Agen Nick mencoba untuk menghadangnya, namun sia-sia karena kekuatan Loki terlalu besar. Dan inilah Marvel The Avengers. Black Widow sedang diinterogasi oleh 3 orang pria di sebuah tempat. Ia diancam untuk memberikan semua informasi tentang Lermontov. Tak berapa lama, telepon masuk. Telepon itu mengancam sang komandan untuk memberikan teleponnya kepada Natasha. Ia memberitahu bahwa Agen Barton telah berpindah pihak. Lalu Natasha menyuruh ia untuk menunggu. Dan Natasha menghajar semua pria itu dengan mudah dan sendirian. Setelah itu, Natasha ternyata disuruh untuk menemui orang besar. Siapakah dia? Di India, Dr. Banner dijebak oleh Natasha. Ia bisa menemuinya di tempat yang lebih jauh dari perkotaan. Natasha bertujuan untuk meminta bantuan kepada Banner untuk kembali ke Shield. Lalu Natasha memberitahunya tentang kekuatan Tesseract, kekuatan gamma penghancur planet yang sedang tak stabil. Karena hanya Banner yang paling mengerti tentang gamma, Banner tak percaya kepadanya dan membuat Banner marah. Natasha terkejut, lalu ia langsung mengancam Banner dengan pistol. Dr. Banner lalu meminta Natasha untuk menurunkan pistolnya agar Hulk tidak keluar. Setelah itu, Natasha memerintahkan pasukannya untuk mundur. Di sisi lain, Nick sedang berunding dengan para dewan, merundingkan tentang ancaman dari Asgard kepada bumi. Namun itu bukan Asgard,
melainkan Loki, dan ia akan membuat tim tanggap untuk menyelesaikan semua masalah ini. Di sebuah game, Rogers atau Kapten Amerika sedang memukuli samsak dan mengingat masa lalunya. Nick datang memintanya untuk bergabung dalam misi penyelamatan bumi. Ia menjelaskan bahwa energi Tesseract yang ditemukannya dulu bersama Kapten Amerika sedang tak terkendali. Juga buruknya dicuri oleh Loki, makhluk dari luar bumi. Namun Rogers meninggalkannya dan menyuruh Nick untuk membuang benda itu ke laut. Tony Stark pulang dari kerjanya. Setelah itu ia berkencan dengan istrinya di ruangannya. Tak lama telepon masuk dari S.H.I.E.L.D. dan itu adalah Bill. Lalu Bill memberitahu Tony tentang apa yang sudah terjadi dan menyerahkan semua data kepada Tony. Tony sempat menolaknya, tapi istrinya memaksanya untuk ikut bergabung dalam misi ini. Ia akan memberikan sesuatu saat misi ini selesai. Bill dan istri Tony lalu pergi. Di sisi lain, Tony kebingungan dengan apa kotak biru itu. Di pesawat, Kapten Amerika ternyata ikut dalam misi itu. Di sana ia membaca bio tentang teman-temannya, tentang Hulk atau Dr. Banner yang mencoba meniru serum yang dibuat untuk Kapten Amerika dulu. Bill ternyata senang karena dia adalah penggemar berat dari Kapten Amerika, yang merupakan pahlawan super pertama di dunia. Di sisi lain, Loki sedang mengembangkan Tesseract itu. Juga ia menemui komandan dari pasukan Chitauri. Loki meragukan tentang pasukan Chitauri. Juga di sana Loki berencana untuk membuka portal untuk memasukkan pasukan Chitauri dan memimpin mereka dalam perang. Tapi jika Loki menyembunyikan Tesseract itu, maka Loki akan menerima kesakitan dari pemimpin Chitauri. Pesawat Kapten Amerika akhirnya sampai ke kapal S.H.I.E.L.D. Di sana ia bertemu dengan Banner juga Natasha. Lama berbincang, guncangan terjadi. Kapal itu naik ke udara menjadi kapal terbang S.H.I.E.L.D. Rogers, Banner, dan Natasha masuk ke dalam kapal tersebut. Di sana banyak sekali bekerja dengan mesin-mesin komputer yang sangat canggih, bahkan bisa membuat kapal itu menghilang dari pandangan. Di sana mereka sedang memeriksa setiap kamera yang terhubung dengan satelit, kamera, handphone, laptop yang ada di dunia ini, dan itu akan menjadi mata serta telinga mereka. Lalu Dr. Banner akan membuat pelacak dari gamma yang akan membantu mereka melacak Tesseract itu. Setelah itu Dr. Banner langsung diantarkan Natasha ke ruangannya. Di sisi lain, Dr. Selvage sedang mengembangkan Tesseract itu bersama Barton dan orang-orang yang sudah dikendalikan oleh Loki. Tugas Barton akan mencari target penculikan selanjutnya, dan Barton butuh pengalihan perhatian juga sebuah bola mata. Di S.H.I.E.L.D., kamera mereka mendeteksi Loki dengan akurat 79% berlokasi di Jerman. Lalu agen Nitz langsung memerintahkan sang Kapten Amerika untuk menjalankan tugasnya. Di sisi lain, Barton menjalankan rencana untuk membobol sebuah berangkas. Loki masuk ke pesta, berjalan, dan menyerang. Ia membawa target, dan Barton berhasil mendapatkan barangnya. Di pesta itu kacau balau, semua warga ketakutan. Loki berubah menjadi dewa dan mengepung semua warga untuk berlutut di depannya. Di sana Loki menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk dikuasai, yang akhirnya selalu berlutut. Seorang kakek berdiri. Ia tak setuju dengan itu. Ia tak akan tunduk kepada Loki. Loki pun kesal. Ia akan memberikan contoh kepada manusia lainnya, dan Loki akan menembaknya. Loki terpental. Kapten Amerika langsung menyerang Loki. Pertarungan pun terjadi di antara mereka.
Tak lama setelah itu Iron Man muncul dan langsung menyerang, juga mengalahkan Loki. Setelah kejadian itu, Loki dibawa menggunakan pesawat. Di sana, Tony dan Rogers malah berdebat tentang pakaian Rogers yang digunakan. Tiba-tiba petir bergemuruh. Mereka kaget, seseorang mendarat di atas pesawat mereka. Itu adalah Thor. Thor langsung menyerang Iron Man dan membawa Loki. Tanpa basa-basi, Iron Man langsung mengejar mereka dan disusul oleh sang Kapten Amerika. Loki dibawa ke tepi tebing oleh Thor. Ia menanyakan Tesseract itu kepada Loki. Namun Loki tak menjawab itu. Di sana Loki malah berdebat dengan kakaknya Thor tentang tahta itu yang sangat diinginkan oleh Loki. Tujuan Thor sebenarnya baik, yaitu untuk membawa pulang Loki ke Asgard, tapi Loki tak mau melakukan itu. Lalu Thor menyuruhnya untuk menyerahkan Tesseract itu dan ia akan memberitahunya sesuatu. Tapi tiba-tiba Iron Man menabrak Thor. Setelah itu Thor memberitahunya bahwa Loki dan Tesseract itu akan dibawa ke Asgard. Namun Tony tak setuju dengan itu. Langsung Thor menyerang Tony. Pertarungan pun terjadi antara Thor dan Iron Man. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Kapten Amerika datang di tengah pertarungan dan juga menghentikan pertarungan itu. Tapi Thor melompat dan memukulnya. Kehancuran pun terjadi dan akhirnya pertempuran itu selesai. Setelah kejadian itu, Loki dibawa ke sel tahanan dari S.H.I.E.L.D. Nich memberitahu Loki bahwa ia mencoba untuk kabur. Ia akan jatuh dari ketinggian 3000 kaki dari langit. Juga di sana Nich mengancam Loki tentang serangan yang sia-sia itu. Tapi Loki tak habis pikir dengan kekuatan Tesseract itu, kekuatan yang tak terbatas itu. Untuk apa? Kenapa Nick menyembunyikannya dari dunia? Dan pembicaraan mereka didengar oleh orang-orang di sana. Setelah itu Thor menjelaskan rencana Loki yang ingin menyerang bumi dengan pasukan Chitauri yang bukan dari Asgard. Setelah ia menang, ia akan mendapatkan bumi dan ia akan menyerahkan Tesseract itu kepada pemimpin Chitauri. Dr. Banner menyadari bahwa itu sebabnya Loki mencuri Dr. Selvage, yaitu untuk membuat portal agar pasukan Chitauri masuk ke bumi. Nick datang dan menjelaskan bahwa tugas Banner adalah untuk melacak kubus itu, dan ia juga meminta Tony untuk membantu Banner melacak kubus itu dengan tongkat sihir Loki. Banner dan Tony sedang membuat alat pelacak untuk Tesseract. Rogers datang. Ia curiga kepada Nich. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikannya dari mereka. Tony setuju dengan itu. Nick adalah mata-mata. Rahasia Nick memiliki rahasia. Kapten Amerika juga menyadari bahwa Loki juga ingin memecah belah mereka. Kapten Amerika lalu menyarankan untuk mengikuti rencana dari Loki. Namun Tony tak setuju dengan itu dan membuat mereka berdebat. Setelah itu Kapten Amerika pergi ke tempat rahasia milik S.H.I.E.L.D. Ia mengendap-endap, mencari dan menemukan sesuatu senjata yang aneh di kapal itu. Di sisi lain, Dr. Selvage hampir segera menyelesaikan alat pembangkit Tesseract itu. Di kapal S.H.I.E.L.D. kembali, Thor menanyakan tentang Jane Force kepada Bill. Lalu Bill memberitahunya bahwa Jane Force sudah dipindahkan ke sebuah pulau yang terpencil. Dulu saat Thor pertama datang ke bumi, kemarahan Loki mengikutinya ke sana dan manusia-manusia yang harus menanggung akibatnya. Nick datang. Ia membangkitkan semangat dari Thor dan membuatnya berpikir kembali tentang Loki. Di saat itu juga, Natasha mendatangi Loki sendirian. Ia menanyakan tentang agen Barton yang sudah diculik oleh Loki. Natasha sangat putus asa dan ia menawarkan kesepakatan kepada Loki. Ia akan membebaskan Loki
dan Loki harus membebaskan agen Barton karena agen Barton dulu telah menyelamatkan hidup Natasha dari masa kelam catatan hitam Shield. Namun Loki tak menerima syarat itu sampai ia buat Barton membunuh Natasha. Natasha pun sakit hati. Ia menangis menganggap Loki adalah monster. Tapi Loki berkata, ia bukan monster, tapi Natasha yang membawa monster itu. Langsung Natasha menyadari rencana Loki yang ingin melepaskan Hulk. Ternyata itu hanyalah akting dari Natasha agar bisa mengetahui rencana Loki, dan itu berhasil.